Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang diagnosis gangguan, yaitu tentang harga diri rendah kronis atau biasa kita singkat dengan istilah HDRK. Pada pertemuan ini, nanti kita akan mempelajari bagaimana proses keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Sehingga setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan proses keperawatan pada pasien diagnosis harga diri rendah kronis. Sebelum kita membahas tentang gangguan harga diri rendah kronis, kita akan review kembali tentang konsep diri. Ya, di mana menurut Harlock dan Feedback mengatakan bahwa konsep diri itu bagaimana kita menilai diri kita sendiri atau gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya sendiri, bagaimana cara seorang individu itu memandang dirinya dalam hal harga diri dan martabat. Konsep diri itu terdiri dari 5 komponen, dimulai dengan citra tubuh atau gambaran diri atau body image. Kemudian ada peran yang dijalankan oleh individu itu, kemudian bagaimana ideal dirinya, kemudian harga diri dan identitas diri. Jadi harga diri ini merupakan bagian dari konsep diri. Dan antara satu komponen dengan komponen lainnya ini juga seringkali berhubungan. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan konsep diri ini? Apakah betul bahwasannya orang tuanya ini pemalu, maka anaknya akan terlahir secara genetik sebagai seorang pemalu? Nah, sekarang kita pelajari bahwa konsep diri itu bukan merupakan bawaan lahir atau bawaan genetik. Tidak dibawa pada kromosom, akan tetapi konsep diri ini berkembang memang sejak bayi, di mana bayi itu akan mulai membedakan dirinya dengan orang lain, mempelajari lingkungan internal dirinya dan eksternal orang lain, dengan menganalisis bagaimana cara orang lain, terutama keluarga, memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Kemudian batasan diri atau boundaries didapat oleh bayi melalui proses eksplorasi. Ya, jadi konsep diri ini merupakan hal yang dipelajari dan terbentuk melalui pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, karena konsep diri ini dikatakan berkembang semenjak bayi, kemudian dipelajari melalui interaksi pengalaman individu dengan orang lain, saat bayi, siapa orang lain atau lingkungan eksternal yang mempengaruhi? Tentunya adalah keluarga. Dan lebih spesifiknya di keluarga ini ada caregiver atau orang yang memang merawat sehari-hari bayi tersebut, dan biasanya peran itu dijalankan oleh seorang ibu. Ya, kemudian setelah ibu ada peran ayah, ada peran saudara atau sibling, ya, kakak, adik. Nah, disitulah pertama kali bayi itu akan mempelajari tentang konsep diri. Ya, jadi bukan semata-mata dibawa oleh kromosom melalui genetik itu, akan tetapi dipelajari oleh individu semenjak bayi. Seiring dengan bertambahnya usia, proses perkembangan dari bayi sampai dengan lansia nanti, maka konsep diri ini akan semakin berkembang. Dan konsep diri ini akan menjadi matang, nanti lebih signifikan terjadi perkembangannya adalah pada kelompok usia mulai preschool, kemudian berkembang pesat lagi, paling pesat adalah pada kelompok usia remaja. Kemudian, setiap kali individu itu berinteraksi dengan orang lain, maka dia itu akan menerima tanggapan atau respon. Nah, tanggapan yang diterima oleh individu itu yang akan dijadikan cermin oleh dirinya itu untuk menilai, memandang dirinya sendiri. Sehingga bukan semata-mata saya menilai diri saya menurut saya pribadi, tapi juga ketika saya bertindak seperti ini, bertindak A, maka respon orang lain akan seperti apa terhadap saya. Dan itulah dijadikan sebagai cermin untuk menilai, oh ternyata saya ini mudah diterima, mudah bergaul, atau misalkan saya ini orangnya tidak menyenangkan
atau misalkan sulit untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Ya, jadi sekali lagi, konsep diri ini bukan merupakan bawaan lahir, akan tetapi hal yang dipelajari oleh individu semenjak tahap perkembangan yang pertama, yaitu bayi. Ya, jadi dari mana saja individu itu akan mempelajari konsep diri? Jadi bisa dipelajari yang pertama jelas dari orang tua, keluarga ya. Kemudian setelah meningkat lagi kelompok usianya, mulai mengenal teman-temannya, peer group-nya, kemudian gurunya, kemudian masyarakat yang lebih luas ya, tetangga masyarakat luas melalui proses belajar. Nah, sekarang kita lebih spesifik akan membahas tentang harga diri, salah satu komponen dari konsep diri tersebut, atau self-esteem. Di mana dikatakan harga diri merupakan penilaian personal terhadap nilai diri berdasarkan seberapa sesuai perilaku yang berkembang dengan ideal dirinya. Jadi di sini berhubungan juga dengan komponen konsep diri yang lain, yaitu adalah ideal diri. Nah, ideal diri itu adalah harapan, cita-cita, atau kondisi yang ideal yang ingin dicapai oleh individu itu. Dibandingkan dengan kondisi sekarang yang individu merasakan atau menilai bahwa dirinya berada pada tahap ini, itu akan menjadi harga diri. Kemudian, frekuensi individu meraih cita-cita atau tujuan akan mempengaruhi harga dirinya. Saya sudah membahas pada pertemuan yang berjudul model adaptasi stres kuat, silakan direview kembali oleh teman-teman. Di situ pada tahap sumber coping yang pertama saya menjelaskan tentang personal ability atau kemampuan personal. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengalaman individu mengatasi stresor yang sama, atau bisa dikatakan di sini adalah seberapa sering individu itu berhasil untuk mencapai apa yang dia inginkan, mencapai cita-citanya, maka itu akan mempengaruhi harga dirinya. Semakin sering individu itu meraih targetnya, meraih cita-citanya, maka akan semakin baik harga dirinya. Dan sebaliknya, jika seseorang itu lebih sering failed atau dia merasa gagal, tidak berhasil mencapai tujuannya, maka itu dapat menjadi faktor predisposisi harga diri rendah kronis. Nah, berasal dari internal diri dan eksternal diri. Jadi harga diri yang paling dasar atau harga diri asal itu dibentuk pada masa kanak-kanak ya, berdasarkan bagaimana penerimaan keluarga terhadap dirinya, apakah merupakan anak yang diinginkan, jenis kelaminnya sesuai dengan harapan orang tua, kemudian jaraknya dengan kakaknya juga sudah jarak ideal, diinginkan memang terencana kehamilannya, kemudian saudaranya atau kakaknya juga siblingnya menerima, kemudian bagaimana kehangatan yang diberikan oleh keluarga, melibatkan anak dalam aktivitas harian sehingga anak itu mendapatkan kesempatan untuk memiliki challenge, diberikan challenge untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jika berhasil, maka itu akan menjadi modal bagi dirinya merasa meningkatkan harga dirinya. Bagaimana konsistensi perlakuan keluarga terhadap dirinya, pemberian reward berupa pujian, dan perhatian dari keluarga ya, terutama adalah orang tua. Nah, kemudian ada kondisi patologis dari harga diri yang kita kenal dengan istilah gangguan harga diri. Ini silahkan teman-teman buka pada Nanda. Pada Nanda dengan kode diagnosis 00119, 00224, 00120, dan 00153 ya. Di situ ada harga diri rendah kronis. Ada juga harga diri rendah situasional. Nah, kita sudah tahu bahwa kronis ini biasanya sudah terjadi lama dan di keperawatan jiwa disepakati ini lebih dari 6 bulan. Jadi berlangsung lama sudah dirasakan oleh individu itu lebih dari 6 bulan. Sementara kalau situasional, ini sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mengerjakan soal UAS, kemudian nilainya jelek, maka kita merasa malu, merasa diri kita ini bodoh, tapi itu terjadi karena ada stresor aktual.
Nah, dan besok atau lusa juga kondisinya sudah membaik lagi, sudah bisa ceria lagi, bisa beraktivitas seperti biasa. Lain halnya dengan harga diri rendah kronis. Ini mengkritik dirinya, merasa dirinya negatif, ini berlangsung lama lebih dari 6 bulan. Ya. Untuk kelompok diagnosis harga diri rendah kronis, inilah yang masuk ke dalam kelompok gangguan. Yang dimaksud gangguan jiwa ya. Sementara yang harga diri rendah situasional ini dikelompokkan ke dalam kelompok diagnosis psikososial atau resiko di antara sehat jiwa dan gangguan jiwa. Ya, definisinya adalah evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri atau kemampuan diri yang berlangsung lama. Nah, nanti tolong dibedakan dengan gangguan citra tubuh karena hampir mirip. Di sini yang dijadikan kata kunci adalah perasaan negatifnya terhadap apa? Terhadap kemampuan diri, bukan terhadap bagian tubuh atau organ tubuh pada dirinya. Ya, kalau gangguan citra tubuh itu terhadap bagian tubuh atau organ tubuh. Diagnosis ini berada pada domain 6, persepsi diri, kelas 2, harga diri. Nanti silahkan dibuka di Nanda. Di mana batasan karakteristiknya bergantung pada pendapat orang lain. Oke. Sehingga menyebabkan kalau sudah bergantung pendapat orang lain, kalau bertindak itu selalu membutuhkan penguatan, ya secara berlebihan mencari penguatan. Karena dia juga memang bimbang, ya. Kemudian ya jelas dia meremehkan kemampuan dirinya untuk mengatasi situasi. Nah, kemudian data mayor atau yang menjadi kata kunci membedakan diagnosis ini dengan diagnosis lainnya di sini. Adanya ekspresi rasa malu. Jadi biasanya pada pasien harga diri rendah kronis itu seringkali mengulang-ulang mengatakan bahwa saya malu, saya tidak bisa apa-apa, saya bodoh. Nah, seperti itu. Sementara kalau kontak mata kurang, ini memang pada diagnosis harga diri rendah kronis seperti ini, tapi juga ditemukan pada diagnosis gangguan lainnya, yaitu contohnya isolasi sosial. Ini data mayor juga, melebih-lebihkan umpan balik negatif dan menolak umpan balik positif, atau kalau diberikan pujian itu menolak, ya seolah-olah menyangkal bahwa dirinya tidak seperti itu. Kemudian pasif, ini juga pada isolasi sosial sama pasif ya. Perilaku tidak asertif, jadi tidak mampu mengungkapkan, mengekspresikan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas suatu hal. Kemudian faktor-faktor yang berhubungannya ini banyak, jelas kalau gangguan psikiatri ini bisa menimbulkan, biasanya diawali dengan harga diri rendah kronis. Karena adanya proses kegagalan yang berulang atau tidak sesuai budaya dan spiritual sehingga menjadi dirinya itu merasa ideal diri sesuai dengan budaya dan spiritualnya itu sangat sulit dijangkau dengan kondisi dia sekarang. Dan banyak lagi ya. Oke. Kemudian kita sekarang beralih ke buku NOC-nya ya, atau outcomes-nya. Di mana ketika kita akan menentukan intervensi, maka sebelumnya kita harus menentukan tujuan tindakan keperawatan kita mau apa. Oke, di sini ada beberapa outcomes pada NOC. Harga diri, level depresi, resolusi rasa bersalah, otonomi personal, resiliensi, kesadaran diri, keterlibatan sosial. Pada 1-2 pasien yang sama-sama diagnosis harga diri rendah kronis, sangat mungkin outcomes yang kita tetapkan berbeda ya, tergantung dari predisposisinya, kemudian faktor yang berhubungannya itu apa. Nah, ini saya ambil contoh outcomes yang diambil adalah harga diri ya. Dengan kode pada NOC-nya 1205, ini harga diri atau self esteem. Oke, di sini dari outcomes self-esteem ini ada beberapa indikator, kita pilih, kemudian kita tentukan kondisi awalnya berapa dan harapan kita nanti setelah diberikan intervensi secara terukur selama sekian kali sekian jam, maka akan mencapai berapa. Sama dengan prinsip di keperawatan lain ya, dipilih mana yang sesuai. Kemudian berpindah ke buku NIC, di mana kita menentukan rencana intervensi. Ada beberapa intervensi di sini dan boleh dipilih lebih dari satu sesuai kondisi pasien dan juga sumber daya yang dimiliki. Nah, yang biasanya disuggestkan atau disarankan adalah peningkatan harga diri. Oke.
Saya fotokan dari NIC-nya, peningkatan harga diri dengan kode 5400 atau self-esteem enhancement. Di sini ada definisinya, kemudian ingat bahwa kita menuliskan di intervensi itu selalu diawali dengan kata perintah ya. Contohnya, berikan, monitor, instruksikan, ajarkan, pertahankan, explore. Ya. Nah, ini semua bisa kita pilih. Silahkan yang sesuai intervensinya. Akan tetapi, ketika kita akan menyampaikan kepada pasien, ini tidak dengan cara, ayo, tingkatkan harga dirinya, Bu. Tingkatkan harga dirinya, Pak. Nah, kita butuh bagaimana teknik komunikasi kita kepada pasien gangguan jiwa. Terlebih pada pasien gangguan jiwa mengalami gangguan pada konsentrasinya, kemampuan menilainya. Oleh karena itu, kita harus meramu seefektif mungkin bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien. Kayak efektif secara pemilihan kata, efektif secara waktu, dan semuanya ya harus dipikirkan dengan baik. Sehingga di keperawatan jiwa ini tindakannya kita ramu dalam yang bentuk namanya strategi pelaksanaan atau kita singkat SP. SP1 sampai SP4 ini memang bukan merupakan urutan harus yang mana dulu, tapi yang jelas pada pertemuan pertama setelah kita tahu pada pasien itu ada masalah, kemudian kita rencanakan buat membuat tujuan, membuat intervensi. Saat mengimplementasikan jelas kita harus mengidentifikasi dulu kemampuan pasien untuk melakukan atau aspek positif pasien. Nah, kita sebagai perawat, sebagai caregiver atau helper pasien, terlebih dahulu kita dulu yang harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang, bukan hanya kita, tapi juga termasuk pasien, bahkan pasien gangguan jiwa, itu pasti memiliki aspek positif, walaupun itu misalkan hanya tinggal satu aspek positifnya. Jika kita sebagai perawat saja sudah tidak meyakini bahwa pasien itu memiliki aspek positif, maka ini akan lebih sulit lagi bagi pasien untuk bisa menemukan aspek positifnya. Karena pada kita orang yang sehat jiwa pun ketika harus menyebutkan aspek positif, ini relatif lebih sulit dibanding ketika kita harus mengkritik diri sendiri. Misal saya tanyakan, apa kekuranganmu? Maka akan dengan mudah ya, teman-teman bisa mengatakan, saya ini kurang bisa bergaul, Bu. Saya ini kurang bisa menyampaikan pendapat. Saya ini tidak mudah berteman. Saya ini galak. Saya ini cerewet, dan lain-lain. Nah, mengkritik diri lebih mudah ketimbang ketika kita harus mengatakan, apa ya aspek positif yang saya miliki. Nah, seringkali justru bukan karena tidak memiliki, tapi bisa jadi kita tidak menyadarinya atau belum berhasil menggalinya. Oleh karena itu, pada tahap pertama, kita identifikasi dulu. Semua aspek positif yang dimiliki pasien kita tuliskan pada selembar kertas. Setelah dituliskan, misalkan ada 20, dan aspek positif itu tidak harus hal-hal yang sulit. Misalkan bisa membuat asuhan keperawatan. Jadi hal-hal yang sederhana pun, misalkan masih bisa mencuci piring mandiri, bisa bermain gitar, bisa menulis puisi, itu pun aspek positif diri. Ya kan pasti berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya. Kemudian setelah diidentifikasi semua ditulis, kita bantu pasien menilai mana kegiatan yang kira-kira dapat dilakukan di rumah sakit ya. Tentunya dengan melihat kebijakan rumah sakit, melihat peralatan yang tersedia, dari waktu dan lain sebagainya kita pertimbangkan, kita nilai mana yang bisa dilakukan. Misalkan dari 20 yang teridentifikasi, ada 15 yang bisa dilakukan, maka pilihlah salah satu. Saat itu juga kita latih satu saja aspek positif yang memungkinkan dilatih. Misalkan pasien memilih main gitar dulu, ya sudah. Kemudian kita latih bagaimana pasien main gitar, kemudian kita berikan pujian. Nah, ini sangat penting sekali ya, memberikan pujian pada pasien harga diri rendah kronis. Pada pertemuan selanjutnya, setiap kali mengawali pertemuan, kita harus melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pasien kemarin, latihan main gitarnya bagaimana,
Kalau misalkan sudah oke, kita bisa lanjutkan dari daftar yang sudah dinilai tadi dari 15 sudah dilatih satu kan 14 lagi. Pilih lagi satu, silahkan dilatih lagi. Demikian setiap pertemuan. Kita melatih, menambah, sehingga pasien itu akhirnya menyadari ternyata banyak aspek positif yang memang masih dimiliki. Dan itu sudah dilatih. Nah, begitu ya. Kalau misalkan dalam satu hari pasiennya kooperatif, bisa latihan lebih dari satu hal positif, ini tidak harus satu pertemuan hanya satu sebetulnya ya. Namun sebaliknya, pertemuan pertama latihan aspek positif yang latihan main gitar ini juga misalkan belum selesai. Pertemuan kedua, jangan langsung meloncat-loncat dulu. Akan lebih baiknya jika satu persatu aspek positif ini memang kita latih, kita kuatkan terlebih dahulu. Ya, dan sifatnya fasilitatif saja. Misalkan tidak harus pasiennya aspek positifnya main gitar, maka kita harus mengajarkan. Bukan kita mengajarkan, tapi memfasilitasi pasien untuk latihan gitar. Oke, ya seperti itu. Ini adalah tindakan untuk pasien. Adapun tindakan untuk keluarga, nanti bisa dibaca. Saya akan berikan dalam bentuk matriks yang bentuknya Microsoft Excel. Untuk setiap diagnosa sudah ada SP1 sampai SP4 untuk pasien, SP1 sampai SP4 juga untuk keluarga. Nanti silahkan dibaca dan ini dipraktekkan berpasangan dengan probandus atau misalkan dengan volunteer, dengan relawan berperan sebagai pasien, kemudian kita ini melakukan strategi pelaksanaan menggunakan tahapan komunikasi terapeutik ya, dimulai dengan tahap orientasi, fase kerja, dan terminasi. Ya, bisa juga teman-teman browsing YouTube melihat video bagaimana pemberian intervensi, ya bentuknya strategi pelaksanaan ya, pelaksanaan strategi pada pasien harga diri rendah kronis. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Adapun hal-hal yang masih belum dipahami, nanti bisa kita diskusikan pada sesi diskusi online ya. Saya akhiri untuk materi pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.